Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan kesempatan agar kita bisa berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah barokah ini. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menjadi suri tauladan bagi kita seluruh umat Islam. Yang terhormat Gusbi Alimaroh selaku pemateri kajian pada pagi hari ini, dan tak lupa seluruh panitia dan peserta yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya memulai pengajian pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Afisana Ali Syafi'i Iskaisa selaku MC pada pengajian pagi hari ini. Dan sebelum saya memulai pengajian pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pagi hari ini. Yang pertama yaitu acara pembuka yang akan saya bawakan sendiri. Dan yang kedua yaitu acara kajian inti. Lalu yang terakhir yaitu penutup dan doa. Baiklah, sebelum nantinya matahari semakin meninggi, marilah kita langsung memulai pengajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut dapat memberikan kita kemudahan dalam memahami dan mengamalkan ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada pengajian pagi hari ini. Memasuki acara yang utama yaitu kajian inti yang akan dibawakan langsung oleh Gusbi Alimaroh selaku pengasuh Masjid Sejudah Santri, yang dimana akan membawakan tema yaitu Sabit bin Qais, suara lantang di medan perang. Kepada Gusbi Alimaroh, waktu dan tempat dengan segala hormat kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ungkapkan, mari kita sampaikan rasa syukur kita atas semua hal-hal baik yang kita rasakan, baik yang menurut kita baik ataupun menurut kita kurang baik. Karena sesungguhnya semua ketetapan dari Allah itu adalah sebuah kebaikan. Namun kita semua kadang tidak menyadarinya. Tak lupa salawat serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersusah payah untuk kita semua, telah berkorban, telah ngefort banyak jiwa dan raga, harta untuk kita semua, agar kita bisa menikmati indahnya, nikmatnya, lezatnya beribadah, berislam dengan menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah, dua warisan besar beliau. Pada kesempatan pagi hari ini, kita ketemu lagi dengan pembahasan, dengan cerita, dengan sirah sahabat, yang kita sudah sampai di Thabit bin Qais. Thabit bin Qais ini namanya mungkin buat yang nggak pernah membaca kitab-kitab sirah, itu cukup asing. Tapi sebenarnya ada kisah-kisah yang sebenarnya bikin beliau terkenal dan kita kurang belajar. Nah, nanti akan kita ceritakan. Jadi spill-spill sedikit. Jadi Thabit bin Qais ini terkenalnya karena apa? Terkenalnya adalah karena diturunkannya
ayat yang melarang suara lantang melebihi Nabi Muhammad. Nah, karena beliau ini termasuk suara yang lantang, suaranya keras, menggelegar, kalau ngomong itu bisa memecahkan suasana, bisa memecahkan pembicaraan di paling jauh sekalipun. Nah, beliau merasa merasa, wah ini jangan-jangan Allah nyindir aku nih. Terus beliau nangis. Nah, lalu sebenarnya bukan menyindir beliau, tetapi untuk secara general mengingatkan secara umum, baik itu kita semua, baik itu umat-umat setelahnya, bahwa kita nggak boleh ngomong lantang melebihi suara Nabi Muhammad dan melebihi suara pewarisnya, yaitu para guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para ustadz, para pengasuh, murabi dan lain sebagainya. Nah, ini mengingatkan untuk kita menjaga akhlak, menjaga adab di hadapan para pewaris Nabi. Sabit bin Qais ini memiliki suara yang lantang juga di medan perang. Jadi beliau ini adalah punya title yang melekat, yaitu khot, khotib, khotibul Rasul. Ya. Khotibnya Rasulullah, juru bicaranya Rasulullah. Meskipun juga kita sering mendapatkan cerita, sering dengar cerita bahwa ada banyak sekali sahabat-sahabat yang punya skill public speaking bagus. Ada yang dikirim menjadi diplomat, ada yang ditugasi jadi public relation keluar. Tetapi kalau khusus untuk Sabit bin Qais, karena mungkin beliau punya eh, suara yang lantang, beliau diangkat jadi khotibnya Rasulullah, juru bicaranya Rasulullah. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nama lengkapnya Thabit bin Qais bin Syamas al-Khazraji. Dari suku Khazrajnya banyak sekali sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang datang dari suku Khazraj. Dari kaum Ansor, beliau adalah kaum Ansor dari Madinah. Punya julukan Abu Muhammad. Jabatannya saat itu juru bicara Rasulullah SAW. Dan beliau wafat syahid di medan Perang Yamamah di tahun 12 Hijriah. Jadi beliau ini sampai sepuh ya. Wafatnya tuh sepuh. Kalau banyak sahabat-sahabat yang wafat di umur 40 50. Nah, beliau ini sepuh ya. Cukup sepuh di 60 ke atas. Karena beliau cukup bisa menguasai di medan perang, soal kesehatan juga bagus ya. Karena eh, beliau lengket sama Nabi Muhammad kemana-mana bareng karena jadi khotibnya Rasulullah. Termasuk golongan Ansor ya. Ansor itu yang nolong Nabi Muhammad. Dikenal sejak muda itu jadi orator, jadi pemimpin, sering mimpin eh, apalah ya forum-forum itu. Dan beliau orang yang pemberani. Suaranya keras, tegas, dan penuh pengaruh. Jadi ngasih influence yang sangat besar. Maka dari itu Rasulullah menunjuknya sebagai khotib Rasulillah, juru bicara resmi negara. Jadi kalau di waktu Jokowi dulu pernah ngangkat Pak Tom Lembong sebagai juru bicara. Nah, ini mirip-mirip seperti itu. Jadi diangkat jadi juru bicara karena bisa ngomong dengan bagus, suaranya lantang, dan penuh dengan kewibawaan. Sering ngomong di depan kabilah-kabilah Arab. Jadi mewakili Nabi Muhammad ngomong banyak. Karena Nabi Muhammad mungkin ada kesibukankah atau mungkin lagi ngirit tenaga karena Nabi Muhammad sungguh manusia yang sangat sibuk gitu. Nah, beliau termasuk Bayat Aqobah kedua. Jadi saat Islam baru berkembang saat waktu itu di Madinah, Thabit masuk orang yang paling awal menyatakan iman.
Dia hadir di Baiat Aqobah kedua. Jadi Baiat Aqobah itu apa? Baiat Aqobah itu pembaiatan sahabat-sahabat. Jadi baiat-baiat ini ada macam-macam ya. Ada baiat Aqobah satu, baiat Aqobah dua, ada baiatur Ridwan. Baiat itu ngumpul. Jadi ada sahabat-sahabat Nabi Muhammad ngumpul, bikin pertemuan, membahas perkembangan dakwah Islam dan menyampaikan baiatnya, menyampaikan janji setianya terhadap Rasulullah. Itu adalah namanya baiat. Jadi beliau datang di baiat Aqobah kedua, janji setia untuk melindungi Nabi Muhammad, melindungi Rasulullah SAW, seperti melindungi keluarganya sendiri ya, karena memang saat itu sahabat-sahabat ini sudah kayak brotherhood gitu ya, persaudaraan yang benar-benar ngempel gitu, saling melindungi satu sama lain. Dari awal, sahabat ini menunjukkan loyalitas, menunjukkan totalitas dalam beriman. Berani, setia, selalu di garis depan Nabi Muhammad, selalu berada di eh, front terdepan, dan beliau menyambut Rasulullah SAW di Madinah dan jadi salah satu tokoh di Ansor. Ansor dan Muhajirin waktu itu kan menjadi komunitas yang sangat nonjol ya. Ansor itu yang menyambut tamu-tamu Muhajirin, orang-orang yang datang ke Madinah. Jadi Ansor waktu itu, ya ini Ansor bukan bukan Ansor yang sekarang ya, bukan Ansor NU bukan ya. Tapi mungkin apa namanya? Idenya mungkin sama ya, pengen menjadi komunitas yang menyambut penduduk asli yang pengen menyambut berbagai macam komunitas yang datang ke daerahnya. Ya. Nah, beliau memiliki suara yang seperti senjata, punya suara keras yang alami. Mungkin kita sering punya temen yang suaranya itu lantang banget. Suaranya itu keras, suaranya itu menggelegar kemana-mana tanpa pakai mic. Ini biasanya cowok yang punya suara seperti ini, tapi juga banyak cewek yang memiliki suaranya keras. Jadi kalau orasi bisa menggelegar, bisa ngasih semangat. Misalnya kalau kita dengerin Bung Tomo, lalu Pak Karno ya, kalau ngomong tuh bisa saudara, saudaraku. Jadi benar-benar bisa menumbuhkan semangat. Inilah yang namanya suara keras. Dan itu alami, nggak dibuat-buat. Kalau dibuat-buat pun mungkin akan beda rasanya ya. Jadi beliau ini orator Islam yang pertama. Ngasih semangat. Jadi sebelum seruan jihad beliau nyemangatin. Sebelum perang dimulai, sebelum full march gitu ya. Beliau nyemangatin, ngasih ngasih janji-janji Allah terhadap orang-orang yang syahid, ngasih berbagai macam peluang mati syahid, peluang masuk surga ketika kita bisa mati di medan perang, maka janganlah takut untuk maju demi melindungi agama ini, demi melindungi Rasulullah. Itulah kenapa beliau sangat dibutuhkan di dakwah Islamiyah waktu itu. Dengan semua skill ini, beliau dijadikan sama Rasulullah juru bicara resmi. Juru bicara resminya sendiri. Jadi diangkat resmi, ada surat tugasnya, jabatannya dapat, gitu ya. Dan kalau orang yang sudah seperti ini, biasanya sangat loyal. Jadi sudah dianggap internal, sudah dianggap orang dalam, sudah dianggap uang pusat. Seperti itu. Itulah Thabit bin Qais. Jadi waktu itu nggak cuma suara lantang ngomongnya, tapi penuh dengan hikmah kalau ngomong. Maka diangkat jadi juru bicara resmi. Lalu pada suatu hari, ada Quran surat Al-Hujurat ayat kedua turun. Larangan tersebut eh,
berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi." Wah, ya, merasa langsung merasa, wah ini Allah nyindir aku ini. Allah kayaknya nggak suka aku meninggikan suara di atas suara Nabi. Allah nggak mau suaraku lebih tinggi daripada suara Nabi. Akhirnya beliau merasa, aduh, aku ditegur nih. Dan apa yang beliau lakukan? Beliau nangis terus-terusan, nangis terseduh-seduh, takut amalnya terhapus karena merasa kurang ajar, merasa suul adab terhadap Nabi Muhammad. Beliau sangat ketakutan. Dan ini menunjukkan beliau punya akhlakul karimah, punya adab yang bagus, bahwa ketika ada sindiran, beliau langsung ngerasa, astagfirullahaladzim, iya ya, aku tuh suaranya kayak gini. Jadi kalau manusia baik atau seseorang yang mungkin memang merasa bikin kesalahan, ketika ada teguran, ketika ada kode-kode, ketika ada sindiran, maka apa yang dilakukan? Merasa dan memperbaiki dan meminta maaf. Bukan tersinggung, bukan marah-marah. Seharusnya seperti itu, gitu ya. Jadi, beliau merasa bahwa Hujurat ayat 2 ini adalah sebuah sindiran, sebuah teguran untuk beliau. Nah, ternyata apa yang terjadi? Ternyata ayat itu bukan untuk menegur beliau. Jadi dikasih kabar gembira sama Rasulullah SAW. Dipanggil, hei Sabit, sini bentar. Kamu ngapain dikasih tahu? Ini tuh nggak terus nyindir kamu nggak. Ini sifatnya untuk umum. Ini sifatnya untuk semuanya. Dan sifatnya untuk semua sahabat. Bukan cuma untuk kamu, tapi untuk semua orang. Dan dikasih tahu sama Nabi Muhammad, kamu itu akan hidup mulia. Kamu akan mati syahid nantinya. Dan kamu akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi beliau termasuk salah satu sahabat yang dijamin surga karena wafat di medan perang. Wafatnya syahid, masuk surga dijamin, insya Allah. Jadi waktu dikasih tahu itu, yang tadinya nangis, yang tadinya galau, overthinking, duh aku gimana ini besok, aku nggak masuk surga, aku masuk neraka, pahala-pahalaku terhapus. Dikasih tahu sama Nabi Muhammad, ah enggak, kamu jangan sok ngerasa, kamu itu bakalan hidup mulia, kamu bakalan mati syahid dan akan masuk surga. Sejak saat itu, dia bahagia lagi, lebih tenang, lalu semakin bersemangat beramal. Lalu dengan catatan itu tadi ya, beliau jadi nggak meninggikan suara kalau di hadapan Nabi Muhammad. Meninggikan suara kalau di luar. Di hadapan para musuh apalagi. Di hadapan para sahabat yang lain. Saat harus ngomong di depan kabilah-kabilah Arab. Beliau ngomongnya lebih lantang. Tetapi kalau di depan Rasulullah, beliau menurunkan suaranya, nggak meninggikan, nggak cewawaan, nggak cekikak-cekiki, nggak ketawa hahehe di depan Rasulullah. Ini adalah adab. Seperti kita juga harus menjaga adab di depan ustadz, di depan kiai, di depan ulama, di depannya para pewaris Nabi Muhammad, di depan para pemimpin, bahwa kita juga harus menjaga adab, nggak meninggikan suara, nggak suul adat terhadap orang-orang yang seharusnya kita kasih hormat. Hormat bukan berarti kita terus menghamba, kita terus menjadi seakan-akan jadi budaknya, enggak. Hormat itu ya kita respect karena status beliau sebagai seorang pemimpin kah, sebagai orang yang punya ilmu, sebagai orang yang membimbing kita, sebagai orang yang ngasuh kita, orang yang ngelindungin kita, maka sudah seharusnya seperti ini. Seperti akhlaknya Thabit bin Qais ini. Beliau menurunkan suara di hadapan Rasulullah. Nah, beliau juga punya akhlak yang luar biasa, salah satunya tadi ya. Nggak sombong meski beliau seorang orator besar. Orangnya sangat tawa tuh. Gampang nangis. Takut sama Allah. Takut sama Allah ini nggak semuanya orang bisa. Takut-takut doang di mulut. Takut sama Allah tuh bener-bener kita takut atas dosa-dosa apa yang kita lakukan, atas semua hal-hal yang
Allah larang itu kita takut banget, nggak akan melakukan itu. Itu namanya takut sama Allah, nggak cuma di mulut doang. Dan yang namanya akhlak yang bagus itu kalau kita salah pasti harus meminta maaf. Salah ngomong, salah bertindak, salah melayani orang. Ngapunten nggih, di ngapunten, mohon maaf. Mohon maaf banget nih, gini 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 belum bisa melayani. Maaf kalau tadi salah ngomong nggih. Maaf kalau tadi saya ngomong. Jadi disampaikan kalau ada salah bicara. Selalu selalu harus seperti itu. Itu namanya akhlak. Itu namanya tawadhu. Rendah hati dalam kehebatan. Beliau menyembunyikan kehebatannya dengan merendahkan hati. Nggak merasa dirinya paling pintar. Nggak sok. Nggak merasa dirinya paling bisa. Dan ia paling takut lisannya menyinggung Nabi Muhammad. Makanya kalau ngomong sangat hati-hati. Apalagi semenjak turunnya Quran Surat Al-Hujurat ayat 2 tadi. Nggak boleh meninggikan suara melebihi Nabi. Nah, setiap kali beliau ngomong di depan Nabi Muhammad, selalu nundukin kepala. Nggak jenggelek, nggak nantang, nggak mecicil matanya. Itu adalah akhlak. Itu adalah bentuk tawadhu. Nunduk. Oh, nggih, nggih, nggih Rasulullah gini gini ini. Nggih, siap 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 menundukkan kepala, nggak terus nyenggelek nantang Nabi Muhammad. Ya, mungkin ada orang-orang yang sebagian lahir dengan kondisi seperti itu, kepalanya nggak bisa buat nunduk gitu ya. Ada itu, jadi wakil presiden malahan gitu ya. Jadi jenggelek gitu mas, nggak bisa nunduk, nggak bisa tawaduk. Karena suara adalah sebenarnya karunia ya, karunia, tapi juga kadang jadi ujian, jadi cobaan. Karena kadang kita nggak bisa menata kapan harus suara lantang, kapan harus suara rendah. Maka harus belajar yang seperti ini. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya suara yang lantang, otomatis tanpa diatur. Maka belajarlah untuk merendahkan suara ketika di depan orang-orang yang harus kita tawaduin, kita takzimin, gitu ya. Itulah yang harus dipelajari. Nah, beliau hadir di semua medan perang yang besar-besar karena banyak sekali perang-perang kecil yang melibatkan di bawah 100 orang, di bawah 50 orang. Jadi ada banyak sekali perang mungkin hampir tiap hari. Mungkin levelnya belum belum perang, masih kategori tawuran mungkin ya. Melibatkan belasan orang, melibatkan sedikit orang karena kalau perang itu kan ratusan bahkan ribuan orang ya. Jadi mungkin level level konfrontasi gitu ya. Nah, beliau hadir di semua peperangan besar. Di perang Uhud, perang Khandaq, di Hunain, dan nggak hanya perang dengan pedang tapi dengan suara. Yang disampaikan bukan cuma suara, bukan cuma pedang tapi suara. Apa maksudnya? Ngasih semangat, ngasih ancaman-ancaman ke musuhnya, ke lawannya, bahwa gini 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 nanti kalau nggak mundur kalian semua habis di sini. Kan kadang gitu ya kalau sebelum perang itu ada juru bicara yang saling maju, saling mengancam, saling memberikan peringatan. Udah mending mundur aja, nanti kalian semua habis di sini. Gitu. Begitu juga pihak lawannya sama dan ngasih semangat yang besar untuk para mujahid. Ngasih semangat. Kita mungkin pernah melihat film-film laga, film-film perang yang Islami ya, mungkin kayak Kingdom of Heaven gitu, yang pembebasan Baitul Maqdis Yerusalem waktu itu sama Salahuddin Ayyubi. Nah, jadi ada orang yang ngasih orasi dulu sebelum perang. Kenapa? Manusia-manusia yang mau terjun di perang itu butuh semangat. Butuh disemangati, butuh diingatkan kembali bahwa ini adalah jalan Allah. Jangan takut. Pokoknya maju. Kalau menang, alhamdulillah kita bisa membebaskan. Kalau kalah, kita mati. Kita masuk surga karena syahid. Dikasih tahu seperti itu. Dikasih semangat, dikasih
spirit diinjek listrik-listrik biar semakin setrum semangatnya. Dan suaranya sangat menggema di medan jihad. Wahai kaum Ansor, ingat janji kalian kepada Rasulullah. Dikasih tahu, kalian pernah janji setia di apa Baiat Aqobah tadi. Itu ya. Dan suaranya tuh kayak komando dari langit, kayak benar-benar itu suara eh, dari langit, menghidupkan semangat di tengah gentingnya perang yang lagi panas-panasnya. Mungkin udah mau mundur, kan sering kalau lagi kalah terus pada mau mundur. Nah, beliau termasuk orang yang menyemangati, hei jangan mundur, ayo janji Allah itu nyata dan lain-lain disampaikan. Itulah jasa beliau di medan perang. Lalu beliau juga join di perang Yamamah saat ada nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab yang waktu itu ngaku nabi. Yang karena perang ini banyak sekali hufaz itu pada gugur, pada wafat sehingga banyak penghafal Al-Quran yang habis. Akhirnya waktu itu diqurankan sama Sayyidina bukan di Quranan, dimushafkan, dibukukan, dibukukan. Ya, sama Umar, Umar dan Abu Bakar. Yang ACC Abu Bakar yang punya ide Umar bin Khattab. Nah, Abu Bakar kirim pasukan dan beliau juga dilibatkan meskipun umurnya sudah renta. Umurnya sudah tua yang udah 50 ke atas, 60 ke atas. Mungkin kalau ngangkat pedang nggak sehebat orang-orang remaja, anak orang-orang dewasa gitu. Tapi beliau tetap menandangi, tetap mau berangkat karena itu adalah panggilan jihad yang mulia. Jadi setelah Rasulullah wafat waktu itu kan ada nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab dan Khalifah Abu Bakar memerintahkan jihad ke Yamamah si Sabit ini. Dan beliau pernah mengatakan, aku tidak akan melepaskan baju perangku hari ini sampai aku syahid. Dan benar, di perang Yamamah ini beliau termasuk orang yang syahid. Jadi masuk bareng-bareng meninggalnya wafatnya sama para hufaz. Sehingga ya rame-rame masuk surganya, insya Allah. Nah di sini beliau syahid, bahkan gali kuburnya sendiri. Karena sudah merasa kayaknya ini aku mau syahid deh, gitu. Karena sudah tua, sudah nggak bisa ngangkat pedang dengan sempurna. Akhirnya beliau udah gali kubur sendiri biar nggak mundur, ya. Terus beliau bertempur sampai titik darah penghabisan dan sabda Nabi Muhammad SAW terbukti bahwa beliau akan syahid dan akan masuk surga. Masya Allah, bisa kita bayangkan ya, Nabi Muhammad itu bukan peramal, tapi langsung dibisikin sama Allah, langsung dikasih insight-insight, dikasih informasi-informasi sama Allah. Kalau kita bisa bertemu sama Rasulullah, wah Masya Allah ya kita bisa, wow, nggak kebayang deh. Nah, beliau syahid di perang Yamamah. Nah, arwahnya pernah dilihat oleh salah satu sahabat dalam mimpi. Jadi beliau, sahabat Nabi Muhammad ini, salah satu sahabat ini bermimpi melihat Sabit dan berkata, Sabit berkata, sampaikan kepada Khalid bin Walid bahwa di tempat ini ada perisai milikku yang tertinggal. Jadi waktu ini menjadi salah satu kaidah fikih, menjadi salah satu hukum yang mana kalau kita bisa berhasil melihat orang yang sudah meninggal dalam mimpi bahwa kita bisa melihat seseorang yang dia sudah meninggal dan kita bisa melihat di mimpi tersebut, maka sebenarnya ini bukan sekedar mimpi. Ini benar-benar orang itu datang ke kita. Jadi kalau ulama-ulama itu saya diceritain sama ustadz-ustadz sama kiai-kiai, tidur itu adalah jembatan antara hidup dan mati. Dan kita bisa ketemu sama orang-orang yang sudah mati dalam mimpi. Dan ini benar dan disyariatkan dan dibenarkan oleh banyak ulama. Makanya kalau kita mungkin punya orang tua yang sudah meninggal, kita sudah lama
nggak bisa ketemu, nggak mungkin ketemu ya. Dan kita kangen banget. Coba deh berdoa, sholat, sholat saat zikir berdoa, ya Allah aku pengen ketemu ibuku, ya Allah aku ketemu ketemu bapakku, hadirkan dalam mimpi. Kalau beneran hadir, insya Allah orang ini beneran hadir. Ini arwahnya bisa sampai. Dan terbukti di sini, terbukti di dalam kisah ini bahwa ada sahabat Nabi Muhammad yang melihat arwah dan mendengarkan beliau ngomong, mendengarkan sabit ngomong. Ngomongnya kayak gimana? Tolong dong dicekin. Minta tolong dicekin, minta tolong Khalid untuk ngecekin ada perisai milikku yang ketinggalan. Lalu sahabat ini menyampaikan beneran kepada Khalid bin Walid. Tolong dong ini ada sama aku kok ngimpi kayak gini ya? Ini bener nggak ya? Coba deh dicek dulu. Akhirnya dicek, beneran ada perisainya. Jadi dikasih tahu, aku punya harta yang ketinggalan, yang belum diduitin dan belum dicairin, belum disedekahin. Tolong dong, itu ada perisai. Perisai itu nggak nggak murah loh. Perisai itu kalau dari besi, mungkin kalau kita rupiahkan sekarang bisa belasan, bisa puluhan juta. Perisai yang bagus. Makanya ini duit nih, jangan sampai duitnya nganggur. Jangan sampai ini punya siapa nggak jelas, akhirnya malah nggak termanfaatkan. Nah, ini beliau datang ke mimpinya sahabat, disampaikan bahwa ada perisai milikku, tolong dicairin, tolong disedekahin. Dan ini adalah karomah orang yang soleh, bisa datang ke mimpi orang sudah meninggal. Dan ini Masya Allah, mungkin bisa kalau kita kangen sama eh, salah satu orang yang pernah meninggal gitu ya. Kita kangen banget. Bisa itu coba berdoa sama Allah, ya Allah hadirkan dia dalam mimpi. Masya Allah. Ini adalah karomah Sabit bin Qais. Nah, ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sabit. Ada beberapa dan ini saya cantumkan dua aja. Yaitu yang pertama adalah engkau akan hidup mulia, mati syahid dan masuk surga. Ini tentang Sabit ya, bukan dari Sabit. Jadi tentang Sabit, tentang beliau akan tentang bukan ramalan Rasulullah tapi perkataan dan itu informasinya dari Allah langsung. Lalu Allah haramkan neraka bagi orang-orang yang berkata benar dan berjuang di jalannya dari Musnad Ahmad. Insya Allah ya. Jadi beliau eh, meriwayatkan dua hadis ini dan ada banyak dan ini salah salah dua dari yang banyak itu. Allah haramkan neraka bagi orang yang berkata benar dan berjuang di jalannya. Nah, dari kisah ini kita bisa ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, tentu kita sebagai manusia pasti Allah kasih skill, Allah kasih kemampuan yang lebih di antara yang lain. Kok saya belum dapat skill ya, kok saya nggak tahu ya, itu belum ketemu aja. Jadi semua orang di dunia ini Allah kasih kemampuan untuk beramal soleh. Entah amal soleh itu untuk cari uang, entah amal soleh itu untuk berdakwah, entah amal soleh itu untuk bersosial. Yang jelas Allah ngasih semua manusia di dunia ini kelebihan. Kalau ternyata kita belum nemu maka carilah. Dan di Pondok Bisnis ini adalah media, adalah wasilah untuk mencari skill itu. Saya merasa mediocre, saya merasa biasa aja di semuanya. Insya Allah, Allah akan kasih jalan untuk menemukan hal apa yang bisa kita manfaatkan sehingga kita bisa menjadi orang yang bermanfaat. Dan Sabit ini ngasih contoh bahwa jangan minder dengan kekurangan. Kekurangannya apa waktu itu dia tua. Sudah tua, tapi masih semangat. Masih semangat. Dan jadilah orang yang rendah hati. Tetap tawadhu, tetap takzim, nggak jenggelek, nggak mencicil, stay calm, stay grounding, tetap membumi meskipun kita punya kelebihan, meskipun kita punya hal yang bisa kita banggakan, bisa kita tonjolkan. Ini loh aku punya ini. Jangan seperti itu. Tetaplah rendah hati, tetaplah takzim terhadap
guru dan tetap tawadhu. Dan yang paling jelas, kita harus jaga lisan. Hati-hati sama lisan. Lisan ini bisa ngasih kita manfaat, bisa ngasih kita pahala, tapi juga lisan ini bisa menjerumuskan kita terhadap neraka. Bisa menjauhkan diri kita terhadap kasih sayang Allah. Kadang dengan lisan kita, kita nggak sengaja kepleset ngejek orang, membuli orang, sehingga orang itu sedih, mendoakan yang jelek-jelek kepada kita. Kan serem tuh. Maka jagalah lisan, jagalah mulut ini karena mulutmu harimaumu. Dan berjuanglah sampai akhir hayat. Jangan menyerah di tengah jalan. Jangan mundur di medan laga. Terus berjuang menang atau mati. Pokoknya selesaikan apapun yang sekarang kita kerjakan. Apapun yang kita perjuangkan sekarang selesaikan karena kita pernah berjanji, kita pernah punya mimpi kenapa kita melakukan itu. Mungkin sekarang teman-teman di sini lagi berjuang belajar, belajar apapun, belajar duniawi dan belajar akhirat. Karena akhirat susah tercapai kalau kita nggak belajar duniawi ya. Jadi saat ini lagi belajar, lagi mondok, maka stay tawadhu, jaga lisan dan berjuang sampai akhir. Ingat-ingat dulu waktu masuk mau jadi apa? Oh, aku dulu mau jadi pengusaha. Oke, ini kita selesaikan di sini. Dan nikmati prosesnya. Jangan protes sama proses. Jangan marah sama Allah, jangan malah marah sama orang-orang yang membuat kewenangan. Jangan marah sama orang-orang yang membuat peraturan. Ketika sudah ditetapkan, maka berjuanglah sampai akhir. Maka jangan sampai hal-hal kecil merobohkan semangat kita. Ingat lagi dulu waktu masuk ke sini mau apa. Maka itulah yang perlu kita lakukan. Berjuang sampai akhir. Dan ini salah satu yang dilakukan Thabit. Nah, sekarang coba kita refleksi. Apakah suara lantang kita selama ini ada? Apa yang menyebabkan kita bisa maju, bisa terus semangat sampai sekarang? Oh, ternyata aku punya skill ini. Ini yang dimaksud dengan suara lantang tidak adalah skill. Kita punya skill apa? Apakah sudah dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik? Apakah sudah bisa disuarakan? Apakah sudah bisa diperjuangkan untuk hal-hal yang baik? Atau kita diam di hadapan kebatilan? Kita punya skill, kita punya kemampuan untuk eh, merenovasi masjid, maka gunakan skill itu. Kita punya kemampuan untuk ngomong sehingga bisa banyak sekali orang-orang yang datang ke masjid. Kita bisa punya skill ngomong, berdakwah, membuat kajian-kajian yang menarik, membuat konten-konten yang menarik sehingga bisa meramaikan konten-konten dakwah. Maka janganlah diam ketika kita memiliki semua ini. Jangan jadi orang yang nggak ngapa-ngapain. Jangan jadi orang yang cuma hidup numpang nafas. Jadilah orang yang bermanfaat dengan apapun yang Allah kasih ke kita. Entah dengan suara kita, entah dengan duit kita, entah dengan tangan kita ngangkat-ngangkat. Jangan ngeluh ketika kita diminta untuk ngangkat-ngangkat. Siapa tahu itu adalah media kita, wasilah kita untuk sampai ke surga. Apapun yang kita punya itu adalah pemberian dari Allah dan harus kita manfaatkan untuk kebaikan. Maka jangan diam di hadapan kebatilan-kebatilan yang terjadi. Kita harus bersuara, kita harus bergerak, kita harus bekerja untuk meminimalisir kebatilan dan mengoptimalisir kebenaran. Dan itu bisa saja dari kita, dari suara kita, dari tangan kita, dari kaki kita, dari otak kita, dari hati kita bahkan. Nah, sekarang coba kita lihat ke dalam diri kita, kita punya apa nih yang akan kita sumbangkan kepada dunia dakwah Islam. Nah, silahkan ya. Itu
adalah mungkin saat ini ada yang masih misteri. Aku nggak punya skill apa-apa nih, nggak bisa ngapa-ngapain. Belum ketemu aja, belum ketemu aja. Allah masih menyembunyikan itu karena mungkin masih ada amal soleh yang kurang, masih ada hal-hal baik yang tertunda, masih ada hutang-hutang, masih ada janji-janji, mungkin seperti itu. Sabar dan terus tetap tawakal, nikmati prosesnya. Nah, Sabit bin Qais ini punya suara lantang dan hati lembut, tetapi beliau memilih untuk hidup mulia, untuk mati syahid, dan demi masuk surga. Semoga kita semua bisa mencontoh beliau. Semoga kita semua menjadi salah satu pengikut Nabi Muhammad yang dianggap mencontoh para sahabat, mencontoh Nabi Muhammad sendiri, sebagaimana telah dicontohkan oleh beliau-beliau bahwa manusia itu harus bermanfaat, hidup mulia atau mati syahid dan masuk surga. Insya Allah, semoga kita semua bisa mengambil ibrohnya, bisa mencontoh para sahabat Nabi, dan kita semua pun dikasih kesempatan untuk mati syahid dan masuk surga. Juga hidup yang penuh dengan kemuliaan. Barakallahu fikum. Itu saja yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga bisa menambah wawasan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kita sampaikan kepada Gus Bi Alimaroh yang telah memberikan kita ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga semua ilmu yang telah disampaikan oleh Gus Bi Alimaroh dapat memberikan keberkahan dan kebermanfaatan untuk kita semua. Tak terasa kita telah sampai pada penghujung acara pada pagi hari ini. Sebelum saya menutup pengajian pagi hari ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh panitia yang telah menyiapkan kajian virtual Zoom pada pagi hari ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman dan seluruh peserta yang telah menyempatkan waktu-waktunya untuk mengikuti pengajian pagi hari ini dari awal hingga akhir. Dan saya sebagai MC ingin mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya atas salah ucap yang telah saya katakan di pengajian pagi hari ini. Semoga kita tetap diberikan kekuatan, kesehatan, dan kebermanfaatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat berkumpul kembali di acara pengajian kajian virtual sejuta santri yang insya Allah akan diadakan selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.